Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya itu kalau ceramah Kak, mataku jadi kesana kemari. Kuliahnya mau itu cerita. Baru itu cerita atau berdoa kayak ini. Jadi lalu untuk penceramah nanti. Amin ya rabbal. Udah bilang yang cerita ya, cerita. Jadi ke penceramah. Ini yang diundang ceramah berapa orang ini? Satu dia kan? Kalau satu berarti saya dia yang boleh bicara. Maka anakku ini kalau bisa tawaduk. Alhamdulillah. Saya tidak heran menghadapi santri karena alhamdulillah di kampung juga kita pesantren. Kenapa saya senang datang di K2 aja? Perjalanan kurang lebih hampir 2 jam lah kalau setengah 6. Itu perjalanan 50 mungkin. Kalau 50 kencangnya ya. Tapi saya alhamdulillah dapat 1 jam karena tikungan mungkin 90 lah. Ketawa Bapak karena dikalahin. Hari belakang Allah Subhanahu wa taala. Di K2 aja ini ada suatu spesial yang membuat saya datang ke sini. Pertama saya datang, saya teringat di kampung halaman. Kampungku juga begini Pak. Kemudian pesantrennya di atas gunung juga. Ada putra, ada putri. Kemudian dia mengajar, ada ipar saya, adik saya anak pertama. Jadi posisi saya ini seperti Pak Dewan, Pak Sabarudin, Masya Allah. Dan saya indah saya rasakan. Kenapa saya indah rasakan? Saya datang ke sini ini bukan berceramah, bukan menebar ilmu, saya mendapatkan ilmu. Kenapa? Ilmu sosial yang saya tidak dapatkan di pesantren. Indahnya itu kehidupan. Kalau bersaudara ipar, kakak ipar, adik ipar, om, tante bersatu untuk agama. Berkahnya karena siapa? Bukan karena kita saja, tapi karena pengorbanan kedua orang tua kita dahulu. Bagaimana berkorban begitu hebat mendidik anaknya sehingga seperti ini kampung halaman. Dan tak jauh dari itu karena persatuan masyarakat yang ada di sini. Hebatnya masyarakat di sini, Masya Allah, mendukung kebaikan. Sehingga lihatlah ketika kita akan berbuka, bukan cuma bahagia karena makanan, tapi bahagia melihat persatuan. Tetangga-tetangga datang, semangatnya datang. Bukan berarti kue tidak ada di rumahnya, ataupun kue lebih enak di masjid. Di rumahnya mungkin lebih enak kue, tetapi rasa manis kue yang dia makan pada saat dia makan, dia mendapatkan yang lebih manis, yaitu senyuman manis daripada jamaah masjid yang ada di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bersyukur kita yang dekat-dekat itu lagi kelihatan sini. Saya saja dari sana malah datang jauh-jauh. Masa dekat-dekat malas, tapi ternyata tidak ada. Itu di setan bisik-bisik kita sendiri itu yang tidak datang. Tapi ternyata itu setan tidak ada itu setan. Jangan jauh. Hari melihat Allah Subhanahu wa taala. Baru intermezzo ini Pak, belum mulai ceramah ya. Belum syukurnya, belum salawatnya, belum intinya. Perjalananku ke sini Bapak Ibu, paling kencang itu ya 1,5 jam. Masa saya datang sini kultum ji? Kan tidak begitu ya. Masa kultum ji? Aku tanya ya, sini depan yang pegang Al-Quran, yang berani baca Al-Quran biar ceramah ustaz. Apa itu kultum deh? Kuliah 7? Iya, kamu kuliah 7 menit. Kalau saya kultum itu kuliah terserah antum. Terserah. Bukan cerita ini Bu. Saya 5 hari lalu ceramah di Bituang. Di sana caranya sholat tarawih dulu baru ceramah. Kayaknya di sini ada juga begitu ya. Ada gitu. Jadi bila memang sama jamaah kurang lebih banyak juga begini, tapi banyak di sini lah. Di masjid besar Bituang 3 lantai, masjidnya di Jabarudin. Bersaudara di situ. Alhamdulillah pengurusnya. Ya banyak lah, cuma kan kita ustaz pendatang itu yang dikenal ya, nama kan banyak lah ya. Sama tuh di sini banyak di sini intinya. Tapi kan yang sering saya datangi rumahnya bersaudara Haji Safarudin, Pak Awal, Haji Pak Syarifuddin. Itu biasa kalau di Bali saya Pak, yang mana Pak Safarudin, yang mana Pak Syarifuddin. Pak Awal, Pak Ramli bisa dibedakan. Ada yang ganteng-ganteng sedikit, ada yang banyak gantengnya. Kenapa ketawa Bu? Tidak boleh kita ketawa, nanti marah yang belakang. Hari belakang Allah Subhanahu wa taala
Jadi hadirin, ayo mulai bicara tadi, mulai. Siap mulai, insyaallah. Kalau disuruh kamu mulai, berarti tidak ada yang pegang HP, tidak ada yang bisi-bisi tetangga. Karena kerjaanku saya itu senang menyindir orang, silang-sungan, udah bilang istilah Makassar kan, silang-sungan, cecet, saya atau saya mimbar sekarang. Kecuali yang kameramen silahkan, wah saya senang. Nanti itu kan jadi kenangan. Kalau saya mati langsung dicoret. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Postas spesial. Mau kemana nih Pak? Pasti mau mati. Sejauh mana pun kita pasti mau mati. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mulai ceramah. Hadirin, kemaksiatan salah satu maksiatnya hati itu kita dapatkan dalam ilmu qalbu adalah apabila hati kita ini khawatir akan takdir Allah ke depannya. Nanti saya apa mau makan, bagaimana nanti rumahku, bagaimana nanti anakku. Itu adalah maksiat hati Bapak Ibu rahmat Allah. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Urusan kita ikhtiar bekerja. Apa hubungannya dengan syukur? Orang ceramah itu kan langsung syukur Pak ya. Apa hubungannya dengan syukur? Kemaksiatan hati yang begitu saja itu sudah termasuk maksiat, apalagi berbohong, apalagi menipu. Dan mohon maaf, termasuk maksiatnya juga orang-orang yang datang di masjid. Bukan dia pembuka, dan bilang saya pembuka ini, nah bagus kue guna, padahal orang lain yang beli. Nah maksiat itu. Tidak ada di sini, di sana, di Toraja di sana. Ada yang menyumbang, dia dikasih sumbangan, masukkan nilai ta'ala. Dia disuruh bawa saja, dia kasih ini Pak Ino, tadi ini sumbang. Siapa ini Pak? Hamba Allah. Hamba Allah. Bilang Pak Ino, wih masya Allah kita ini, jangan begitu nanti saya. Nah bukan kau yang menyumbang, banyak sekali gaya. Maksiat itu Pak. Maksiat. Masa jadwal buka puasa namanya ini. Maaf ini kalau ada kebetulan tidak sengaja, tidak pernah ngobrol sama ibu bapak. Ada jadwalnya 30 hari itu tiba-tiba ada orang kaya datang dan bilang, saya kasih pembuka hari ini, nanti digeser saja Tuhan. Dalam hatinya yang pas kena, alhamdulillah tidak jadi keluar uangku 200.000. Kalau begitu tidak masalah, itu mana manusiawi Pak, manusiawi. Tapi ketika dia suruh tanggung jawab karena gilirannya, dia bilang kau membawa anak karena giliran itu sudah mulai bermain setan. Kesempatan ini tidak keluar dapat mama. Itu dia maksiat Pak. Nah kelihatannya ini kan sepele, apalagi maksiat yang di luar sana. Tidak usah bahas lagi perjudian, perzinahan, mencuri, menipu. Hari ini Allah SWT, apa hubungannya dengan syukur? Orang yang seperti ini laknat Allah, azab Allah, bukan dimiskinkan, bukan dihilangkan jabatannya, bukan dihilangkan kehebatan-kehebatannya dari keturunannya, bukan. Apa azab Allah kepadanya? Yaitu diangkat dari hatinya nikmat ketaatan kepada Allah. Bersyukur tidak nikmat, sholat tidak nikmat, baca Al-Quran tidak nikmat. Maka orang yang disuruh bersyukur tidak mau bersyukur, tidak nikmat lagi itu syukur, ucapkan alhamdulillah hambar, berarti pertanyakan diri tak jangan-jangan kita telah melakukan maksiat kepada Allah SWT. Dan maksiat yang paling hati ini tidak paling dalam hati nih Pak. Tidak buat apa-apa kita, tidak mencuri, tidak berzina, tidak ada. Tapi hati mengatakan, mau makan besok, itu sudah maksiatnya hati. Maka harus yakin bahwa insya Allah hidup ini Allah yang mengatur. Kita kerjanya ikhtiar, tapi jangan mentang-mentang begitu. Adik-adikku, tidak mau pergi ambil rumput, nanti Allah yang ngatur. Enaknya itu rumput Allah yang ngatur. Tidak mau pelihara kambing Ustaz, nanti Allah yang ngatur. Tidak mau kerja. Salah itu. Maksudnya di sini adalah ada ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar baru bilang nanti Allah yang ngatur. Karena ikhtiar ada namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
la ilaha illallah itu mengajarkan keyakinan kepada Allah, Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad manusia biasa, kan dia kamu. Begitu. Makanya pahami itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan jadikan tameng kemalasan kita dengan nama Allah. Itu dosa, Pak. Saya tidak mau kerja karena ngatur dosa itu. Jangan itu mau ngatur betul. Tapi apa usahamu? Apa ikhtiarmu? Maka jangan tanamkan keraguan dalam hati, harus yakin kepada Allah. Makanya dikatakan dalam kaidah usul fiqh, al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak akan tergeser, tidak akan berubah dengan keraguan. Ini berlaku dalam akad, dalam wudu. Dalam wudu Bapak Ibu, kalau ragu-ragu antara bahkan ini tidak, berarti keyakinan pertama kita ada wudu, itu tetap sah wudu kita, Pak. Jangan wudu, tidak usah. Bahkan ini tidak, bahkan ini tidak. Berarti ada wudu kan? Tapi kalau kita bilang sudah maka wudu atau belum? Nah, ini harus wudu ini, karena berlandaskan dari keraguan. Tapi kalau batal atau tidak berlandaskan dari keyakinan sudah wudu. Ya, agak dicermati deh. Cermati. Ini usul fikih. Kalau di madrasah itu kita pelajari nanti 5 tahun di pesantren baru boleh pelajari. Jadi kalau anak-anak yang belum mengerti ya enggak apa-apa, memang belum tahu harus. Hari ini Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baru ini dibahas syukur Bu, baru syukur ya. Nanti selawatnya lagi. Biasanya kalau ceramah di sini Pak berapa jam? Saya udah bilang berapa menit. Ibu, kita ibu-ibu dulu ditanya. Saya senang itu tanya ibu-ibu. Kenapa saya senang itu menyebut ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu adalah ada surga di telapak kakinya. Masya Allah. Itu, dengar itu ada ada surga di bawah tanah. Makanya kita sering memuliakan ibu-ibu. Makanya kalau ada anak kurang ajar sama ibunya, bahaya itu. Nanti laporkan sama pengurus pondok. Kenapa ada ibu-ibu yang tidak hormat sama ibu? Ibu, aku tanya kita suka ceramah panjang atau pendek, atau panjang ceramahnya panjang sekali atau pendek atau sedang-sedang? Sedang-sedang. Untuk ada sedang-sedang ya. Seandainya panjang pendek, wah bingung bagaimana? Mau dibilang panjang nggak lihatin itu bapak dari depan, dia harus bilang panjang. Bapak saya maksudnya, saya kan tadi dibilang bapak Ustaz Saad, berarti saya. Kalau ini bapak mau menghadap ke depan semua gitu ya. Sedang-sedang. Nah, kalau saya kemarin ceramah di Dituang itu 1,5 jam. Wah. Karena sudah misalnya isya orang, sudah misalnya tarawih baru kan selesai tarawih sekitar jam 8.45 atau jam 9. Saya selesai, kami pulang dari Dituang itu kalau tidak salah jam 11. Ceramahnya 1,5 jam, foto-fotonya 1,5 jam. Tapi insya Allah saya yakin di sini tidak mau jadi foto-foto, bapak-bapak juga. Karena di pesantren itu kan dilarang bawa HP, jadi tidak ada di foto-foto. Dia dilarang bawa HP di pesantren ya Pak. Jadi masya Allah luar biasa. Hari muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam ke atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah, insya Allah di akhirat akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Pada saat itu orang akan berlarian, temannya, ibunya, kemana-mana kepada sahabatnya, cari pertolongan Pak. Nabi bilang anaknya, ibu kasih Kak satu mami pahalapun aku masuk surga. Nabi bilang ibunya, saya nak sebut temannya. Iya Pak, ada dikisahkan itu di kitab Bidayah wa Nihayah. Orang nanti di akhirat Pak, pahala yang satu itu butuh sekali dia, bahkan sefoto.
Dan tidak ada dia bilang, kau anakku ambil pahalaku di mana. Beda bos. Ketika di dunia itu seorang anak dia dipanggilkan oleh ayah dan ibunya, tapi ketika di akhirat beda. Maka kita sangat butuh dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang-senanglah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang-senanglah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan apabila didengarkan namanya jangan jadi orang yang kikir. Baca salawat. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ini ada yang dibawa, Ustaz, masih selawat dibahas ini, kapan masuk ceramahnya? Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Pak santai begini Pak, kita dekat di rumah tak. Saya 2 jam lagi jalan pulang, dingin lagi. Ku pikir pun itu diriku. Itu sama. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya Pak, ku suka saya tantangan. Kalau ada itu orang-orang sering juga lihat jam, ayo kau suka selama-lama. Ada kan orang itu sedikit lihat jam. Oh caranya lihat jam kayak kelihatan sekali gitu. Biar tidak sama. Ada juga bikin cara lihat jam ya. Suka lihat penceramah. Nah saya itu suka tantangan Pak. Kan kita jadi pentua, baru kembali. Orang Makassar nggak bilang, engkau menjual saya membeli. Mohon maaf ini Pak, agak sedikit bercanda-canda. Ya, agak serius. Hari ini Allah SWT masuk ceramah. Jadi apa yang kita ceramahkan Bapak Ibu? Sebenarnya saya tidak ada ceramah di sini. Di sini pesantren, guru-guru pesantren, ada penghulu. Tetapi saya datang ke sini kita saling menasihati. Namanya manusia itu penting saling menasihati. Kemudian Bapak Ibu, bukan berarti pengurus masjid sini mengambil penceramah jauh-jauh. Misalnya di sini tidak ada yang penceramah, bukan. Tapi kenapa ada itu biar di kampungku. Kalau ada itu aja baru enak dilihat. Biar toh lagi ceramahnya lebih enak itu yang bisa di kampung. Kan biasa begitu. Ayo baru lagi. Contohnya saya ini ceramah keliling Toraja, ke Tuang. Bahkan tadi saya khutbah di Kodim. Saya ceramah itu tentara polisi. Kau tahu itu tentara polisi Dajjal? Itu polisi ada juga orang kerja itu laporannya orang. Polisi tentara Dajjal, saya bilang begitu. Tapi nanti kalau angkat lagi, jangan langsung diangkat. Karena kalau diangkat baru kasih jatuh sakit. Kasih jatuh dulu baru diangkat, biar enak. Bagaimana polisi dan tentara yang ikut Rasulullah? Maka dia melayani rakyat dengan ikhlas. Ada uang, tidak ada uang tetap jalan. Seperti itu. Kenapa ada uang? Kalau ikhlas kan tidak masalah. Kalau ikhlas tidak masalah. Hari mendatang Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dokter Dajjal. Kalau tidak ada uangnya orang tidak mau operasi. Dia bilang kalau bukan obatku tidak sembuh kok. Tidak ada kan begitu. Kalau bukan saya kasih begini kau tidak akan. Nah itu Dajjal begitu. Jadi lawan katanya ada begitu. Ada juga. Semua jangan dilanjutkan deh. Nanti banyak sekali nak kena. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah firmankan, tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Jadi nanti anak-anakku yang punya tugas di sekolah, judulnya itu adalah menyayangi anak ya. Catat Pak, nanti sebentar jangan tanya lagi. Itu sudah ceramah Ustaz, apa judulnya Ustaz? Siapa nama? Apa lu kata tadi? Nama aku tidak mau tahu, judulnya tidak mau tahu. Apalagi kalau bertanya, kau baca dulu hadisnya nak. Tidak tahu juga. Nah catat. Hari ini Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim Bapak Ibu. Kenapa Allah begitu perhatian dengan anak yatim? Coba kita perhatikan Bapak. Ketika anak-anak lain bahagia berdiri di lebaran, dibelikan main-mainan dengan orang tuanya, bagaimana dengan anak yatim? Dan bukan cuma itu, ketika bermain berlima, ada yang dibentak, ada yang tidak. Ternyata yang dibentak karena tidak ada orang tuanya. Alhamdulillah. Makanya itu bukan saya dukung anak-anak main di masjid,
Tapi jangan lalu kita gampang sekali bentak itu anak-anak di masjid, apalagi sampai dicubit, nauzubillah. Karena memang anak-anak itu apa namanya itu di dunianya main. Mudah anak-anak ya, catat itu anak-anak. Anak-anak itu anak-anak kan dalam hukum fikih ada namanya sibyan. Ada lagi di bawahnya itu tifel, ada di bawahnya lagi itu. Jadi ukurannya itu sekitar sampai dia diwajibkan sholat. Kalau 7 tahun kan sudah dilatih sholat. Kalau 10 tahun kalau tidak sholat dirotan. Kalau 30 tahun tidak sholat mau diapa? Tidak, 10 tahun kan dirotan. Kalau 30 tahun tidak sholat Parangi. diperangi. Jangan lupa astagfirullah. Diperingati. Jangan kita pancing dengan ceramah itu. Diperingati. Kenapa itu orang Pak? Biasanya itu orang yang sering marah-marah kalau datang masjid karena kasihan jarang sholat. Iya. Jarang sholat. Dua itu, antara orang jarang sholat sama rajin sekali merasa paling malaikat di masjid. Dia kan biar marah berdosa malaikat. Hari mulai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin, anak-anak itu jangan dibeda-bedakan. Anggaplah semua anak-anak itu anak tak. Dan insya Allah perasaan seperti ini dirasakan oleh pengurus pondok. Dirasakan. Saya pernah ada orang bertanya tentang Ustaz, tidak pusing gitu urus anak-anak. Belum selesai diamankan ini berkelahi, bertengkar di sana lagi. Belum dapat dicari ini ada celananya hilang, di baju jubahnya lagi itu hilang. Saya sementara asik makan, Bapak Ibu datang orang tua santri, Ustaz, apa itu dalam kerja? Itu celana dalamnya aku hilang. Aku bilang apa lagi Bu hilang? Embernya pecah. Apa lagi hilang Bu? Gayungnya juga. Apa lagi Bu? Ini semua. Sandalnya hilang. Jadi aku bilang alhamdulillah Ibu hilang sandalnya Atta di masjid, di pesantren daripada di dunia gelap. Nauzubillah. Kalau dunia gelap bukan sandalnya hilang tapi kepalanya. Iya, betul. Tapi begini ternyata ketika orang marah Bapak Ibu, tidak boleh langsung dijawab. Seperti api membara, bahkan dikasih air kayak tong bawaan, jadi diamkan. Saya sementara makan di mana-mana ya Pak, Bu. Jadi saya rasakan betul itu ngurus pesantren memang berat, amanah berat. Apalagi yang ngurus pesantren orang tidak ada penaknya, tidak ada penaknya langsung dikasih anak 60.